Seorang pelayan hotel kaget banget menemukan ada tamu cantik kayak dia meninggal dunia. Sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini sama tamunya selama 10 menit guys. Setiap hari cewek ini selalu dandan pakai baju pengantin untuk datengin orang-orangan sawah. Kalian harus tahu sih kenapa? Jadi kisahnya di sini ada seorang wanita namanya Sri, dia itu suka banget menari. Biasa dia itu selalu menari di sawah bersama dengan pacarnya bernama Hasan. Tapi di sini Hasan lagi sedih banget karena dia dipaksa suruh menjual sawahnya oleh orang kaya bernama Johan yang pingin membuat pabrik di situ. Tapi ketika Hasan nggak mau jual sawahnya, tiba-tiba Hasan meninggal secara misterius yang ngebuat Sri itu benar-benar stres banget. Bahkan Sri itu dipaksa sama orang tuanya untuk menikah sama si Johan. Sri benar-benar gak mau karena Sri menduga kalau Johan itu adalah dalang dibalik pacarnya meninggal dunia. Sampai akhirnya karena Sri itu terlalu stres, Sri akhirnya memakai baju pernikahan, terus dia dandan yang cantik banget. Setelah itu dia kayak kerasukan gitu guys, dia kayak menari-menari. Dan itu semua kayak di luar kontrolnya dia. Bahkan dia itu kayak dikontrol untuk keluar dari rumah, menuju ke sawah untuk bertemu dengan orang-orangan sawah ini. Dan dia benar-benar peluk-pelukin orang-orangan sawahnya, menganggap orang-orangan itu adalah Hasan. Itu ngebuat Sri benar-benar stres banget sampai keesokan paginya. Sampai keesokan paginya Sri menghilang dan malah jadi orang-orangan sawah juga. Anak ini takut banget minta tanda tangan ke orang tuanya atas rapornya dia yang nilainya merah semua. Sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini ke gurunya. Jadi kisahnya suatu hari ada anak di bagian rapor yang rapornya itu jelek banget, banyak banget merahnya. Nah, si guru bilang ke anak ini, kamu tuh harus minta tanda tangan dari ayah kamu. Nah, awal-awal dia tuh takut banget kan. Dia akhirnya minta tolong kakaknya, tapi kakaknya nggak berani banget untuk malsuin tanda tangan orang tuanya. Akhirnya ketika anaknya tuh datang ke rumah, anaknya tuh udah mau minta ke orang tuanya. Tapi ngelihat orang tuanya lagi sibuk, si anak tuh bener-bener takut. Nah, tiba-tiba si anak itu nemuin surat dari orang tuanya yang ada tanda tangannya. Di situ si anak langsung berpikir, gimana ya kalau misalkan aku palsuin aja tanda tangan dari orang tuaku. Nah, berkali-kali dia coba tapi nggak bisa sama sekali. Sampai akhirnya dia berpikir dia ke tukang fotokopi aja. Dia potong tanda tangan orang tuanya supaya bisa dipindahin ke rapornya. Tapi ternyata fotokopinya tuh kelihatan banget, jadi kelihatan kayak nggak asli. Di situ dia udah bingung banget dan dia pasrah, apa yang harus dilakuin dong abis ini. Sampai akhirnya dia itu memberanikan diri nih datang ke ayahnya minta tolong tanda tanganin rapornya. Tapi pas ayahnya lihat nilainya, ayahnya benar-benar marah banget dan suruh dia pergi. Ayahnya nggak mau tanda tangan sama sekali. Nah, tiba-tiba tamu ayahnya tuh datang. Jadi ayahnya itu adalah seorang kepala desa. Tamunya bisa dapat tanda tangan ayahnya dengan kasih amplop ke ayahnya. Di situ anaknya jadi belajar dengan kasih amplop yang isinya duit, semua masalah bisa terselesaikan. Akhirnya dia itu kasih rapornya ke gurunya dengan tidak ada tanda tangan sama sekali. Tapi anaknya juga kasih amplop yang berisi uang ke gurunya supaya semua masalah tuh diperlancar. Akhirnya si ibu jadi tahu kalau misalkan kepala desa itu sifatnya selalu terima sogokan. Setiap anaknya di berenang, dia itu selalu ditarik kakinya sama orang lain. Sampai akhirnya ternyata ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang cewek yang tuh takut banget berenang. Dia benar-benar fobia sama kedalaman air. Sampai tiba-tiba dia itu pengen mengatasi takutnya dengan les berenang kayak gini. Tapi ketika dia lihat di kolam renang ada yang keram, dia makin grogi gitu guys. Dia takut banget itu kejadian sama dia. Nah, tiba-tiba ini gilirannya dia udah nyemplung bareng teman-temannya. Pelatihnya udah niup fluid yang menandakan dia itu harus cepet-cepet nyebur. Tapi ternyata ketika teman-temannya udah nyebur, dia nggak mau nyebur sendiri. Tapi karena pelatihnya terus tiup fluidnya, akhirnya dia nggak tahan, dia tutup telinga sambil nyebur kayak gini. Nah, tapi awalnya dia itu bisa berenang seperti biasa walaupun dia ketakutan. Tapi lama-kelamaan dia merasa ada yang menarik dia dari bawah, yang membuat dia benar-benar takut banget. Tapi tiba-tiba pandangan dia menuju ke temennya, yang temennya itu tenggelam tapi untungnya ditolong orang. Nah, ternyata semua itu hanya halusinasi dia aja. Ternyata yang sebenarnya tenggelam adalah dirinya sendiri. Dan semua ketakutan dia hanyalah halusinasi belaka. Seorang pelayan hotel kaget banget menemukan ada tamu cantik kayak dia meninggal dunia. Sampai akhirnya dia nekat ngelakuin ini sama tamunya selama 10 menit guys. Jadi kisahnya di sini ada seorang pelayan hotel namanya Pak Karta. Nah, si Pak Karta ini lagi mau bersihin hotel karena dia pikir orangnya itu lagi nggak ada di kamarnya. Dia malah santai-santai aja berdansa dan bahkan dia juga tiduran di kamar hotelnya.
Sampai tiba-tiba ada tangan jatuh di dadanya dia, bikin dia bener-bener kaget banget. Karena dia taunya kan kosong kan kamar hotelnya. Sampai pas dia lihat ternyata ada tamu yang cantik banget yang masih ketiduran di situ. Di situ dia mulai kepikiran yang aneh-aneh banget sama tamu tersebut. Karena dia itu jarang lihat cewek cantik, dia itu pingin banget mencium cewek tersebut. Tapi untungnya hal itu nggak terjadi karena dia pikir kalau hal itu berdosa banget. Sampai akhirnya si Pak Harta mencoba untuk bangunin cewek ini dengan nyalain musik yang kencang banget di kupingnya. Tapi cewek ini benar-benar gak gerak sama sekali yang membuat Pak Harta yakin cewek ini udah meninggal. Bahkan si Pak Harta itu nutup mulut dari cewek ini karena takut mulutnya itu kemasukan lalat. Cuman Pak Harta itu memiliki cita-cita, boleh gak sih aku 10 menit aja berbaring di sebelah kamu? Karena aku gak pernah berbaring di sebelah cewek yang cantik banget. Bahkan si Pak Harta itu menyediakan minum untuk mereka berdua supaya mereka berdua itu bisa cheers. Namun setelah si Pak Harta minum, kejadian aneh mulai terjadi di mana Pak Harta itu merasa ngantuk banget. Ternyata air yang ada di situ adalah air yang udah diracunin dan cewek ini sebenarnya nggak meninggal, tapi kena racun yang ada di air itu. Pas ceweknya bangun, salahnya lagi ceweknya malah minum air tersebut lagi, sehingga mereka berdua jadi sempoyongan banget dan pingin tidur. Namun akhirnya cita-cita dari Pak Harta itu kesampaian, mana mereka itu saling berbaring lagi selama 10 menit sampai ada bantuan yang datang. Seekor ikan punya cita-cita untuk bisa terbang, sampai tiba-tiba ada pesawat jatuh ke lautan dan ini yang dia lakuin. Jadi kisahnya ada seekor ikan yang tinggal kesepian banget di lautan. Tiap hari dia itu kerjaannya ke pesawat yang udah rusak dan dia mencoba untuk membenarkan pesawat tersebut karena dia pingin banget mencoba untuk terbang. Cita-cita dia supaya dia itu bisa merasakan terbang ke awan. Namun saat dia lagi bengong, tiba-tiba ada pesawat jatuh ke lautan. Nah itu ngebuat dia kaget banget dan pingin membantu pesawat tersebut. Bahkan diam-diam ikan ini ngebantu pilotnya supaya bisa membenarkan pesawatnya, supaya pesawatnya itu bisa terbang lagi. Nah awalnya pilotnya tuh nggak tahu sama sekali kalau misalkan dia yang bantuin, karena dia selalu ngumpet setiap pilotnya itu datang. Namun tiba-tiba pilot ini udah mulai merasa benar-benar putus asa banget karena dia nggak bisa membenarkan pesawatnya. Sampai akhirnya ikan ini ngelihat pilot ini sedih dan ikan ini mulai tambah ngebantu pilotnya lagi supaya dia cepat-cepat bisa terbang. Namun saat dia lagi bantuin tiba-tiba pilotnya ngeliat. Pilotnya berterima kasih sama si ikan dan dia mencoba untuk membenarkan pesawatnya lagi. Namun hari demi hari ikannya nungguin kok pesawatnya nggak benar-benar ya. Ikannya mulai pasrah karena dia merasa dia itu nggak mungkin banget bisa terbang. Sampai tiba-tiba ketika pesawatnya udah benar, ikannya awalnya nggak diajak sama sekali untuk naik pesawat tersebut. Tapi karena pilotnya kasihan sama ikannya akhirnya diajak dibawa ke dalam toples kecil itu supaya dia itu bisa merasakan terbang ke awan. Akhirnya si ikan itu mendapatkan cita-citanya untuk bisa terbang dong. Bahkan dia itu hidup gak kesepian lagi bersama pilot tersebut.